Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Atibarat, Bapak Ali Subaidi SPJ. Yang berhormati rekan-rekan guru dan karyawan SMP Negeri 1 Atibarat. Ini jadi isinya pertama adalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Nah, ini kita review lagi, kita mengingat kembali filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran ini memiliki hubungan yang sangat erat di dalamnya, dan ini tidak bisa dipisahkan antara satu sama yang lain. Jadi pengajaran merupakan bagian dalam pendidikan. Pendidikan adalah segala upaya yang dikerahkan secara terpadu untuk tujuan kemerdekaan aspek lahir dan batin manusia. Sedangkan pengajaran adalah upaya membebaskan anak didik dari ketidaktahuan serta sikap iri, dengki, dan egois. Ada tiga filosofi, tiga semboyan dari pendidikan yang selama ini sering kita dengar, sering kita sampaikan juga, tapi mungkin dalam pelaksanaan kita masih kurang. Yaitu ada tiga: Ingaso Sukulodo, Ingmatio Mamungkaso, dan Tutuli Handayani. Sehingga di sini diharapkan dalam melakukan pendidikan kita itu sebagai teladan bagi anak-anak kita. Kita mungkin sering mengingatkan anak-anak kita untuk memenuhi atau mentaati tata tertib, tapi kadang kita lupa. Kita sendiri kadang malah tidak sesuai dengan tata tertib yang ada. Kita sering mengingatkan anak untuk mau ngambil sampah apabila ada di kelas dan sebagainya, tapi kadang kita lupa. Kalau ada sampah di depan kita malah kita diam saja, kita ngambil. Itu hal-hal yang kecil. Jadi mungkin yang ke depan kita akan, mungkin kalau kita sudah kita akan jadikan teladan. Jadi kalau kita lihat sampah, ya kita ambil sampah, kita tidak memerintahkan anak untuk ambil, tapi dengan kita memberi contoh, pada ke depan nanti anak itu akan mengikuti apa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, Ingmatio Mamungkaso. Ini jangan juga kita bisa menghasilkan karya. Kalau karya kita di dunia pendidikan, mungkin kita dalam mengajar itu menggunakan metode, kemudian menggunakan media yang bervariasi sehingga anak tidak bosan mengikuti proses pembelajaran. Dan diharapkan juga anak itu dalam proses pembelajaran bisa menghasilkan karya juga. Sehingga sekarang di kurikulum 2013 itu diberikan ada produk. Jadi anak dihasilkan. Kami sudah, ini mungkin beberapa guru sudah mencoba melakukan, tapi mungkin ini perlu kita tingkatkan lagi. Kemudian Tutuli Handayani. Jadi kita untuk tidak bosan-bosannya kita memberikan motivasi, memberikan semangat kepada siswa kita. Kemudian masih filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi pemikiran beliau sangat cocok sekali dengan kepribadian bangsa kita. Pendidikan yang berjalan harus sesuai dengan perkembangan zaman supaya tidak tertinggal dengan negara lain. Tapi tidak lupa kita harus menanamkan budi pekerti sejak dini, karena merupakan modal dasar untuk mengembangkan pendidikan. Terlebih sekali sekarang dengan pengaruh globalisasi yang berdampak pada pola pikir generasi muda. Sehingga untuk itu penting adanya pembiasaan-pembiasaan yang sifatnya membentuk karakter siswa. Jadi sebetulnya dari pemerintahan Ki Hajar Dewantara juga sangat sejalan dengan pendidikan yang sekarang. Kita sekarang ada pendidikan karakter, kita membentuk karakter anak, karena memang karakter anak pada saat usia anak-anak itulah sangat baik untuk kita membentuk karakter. Nah, karakter kita memang kita di kurikulum 2013 juga sangat mendukung pendidikan karakter, sehingga kami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara sangat cocok dengan kurikulum yang sekarang diterapkan. Nah, ini pembiasaan-pembiasaan yang sudah kita lakukan di sekolah, ini yang nanti pembiasaan-pembiasaan baik yang akan kita kembangkan terus. Ya, selama ini kemudian pada saat pandemi mungkin kita agak sedikit tonggak kemarin pembiasaan tidak, tapi alhamdulillah kemarin sudah mulai lagi ya untuk menanamkan rasa cinta tanah air,
sudah ada pembiasaan, sudah mulai jalan lagi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya di pagi. Kemudian nanti pembiasaan-pembiasaan lain, insya Allah kalau besok mungkin untuk PPKM sudah lewat, ya, kemudian kita sudah bisa masuk lebih banyak lagi, ya, tidak hanya 50% tapi sudah 100%. Mungkin pembiasaan-pembiasaan yang lain juga nanti bisa kita lakukan. Dan kalau peserta didik sudah terbiasa melakukan, maka itu nanti menjadi budaya. Jadi budaya, nah, kalau sudah jadi budaya, nah itulah nanti akan tertanam oleh anak itu, akan terbawa oleh anak sampai dewasa. Dan anak biasanya kalau mendapatkan contoh dari masa sekolah itu akan terbawa sampai dewasa. Kita ada juga masih ingat pada waktu sekolah dulu kita mendapatkan apa di sekolah, sampai sekarang kita masih apa itu. Kemudian yang berikutnya dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, di sini yang mengawali tentang Merdeka Belajar yang sekarang banyak disampaikan oleh, dan itu menjadi salah satu program dari Kementerian Ristekdikti, ya, Pendidikan, dan oleh Bapak Makarim. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa kemerdekaan merupakan syarat juga tujuan pendidikan. Pendidikan bukanlah sebuah paksaan dan siswa perlu mendapatkan kemerdekaan untuk mempelajari yang dianggap penting. Pendidikan nasional harus mampu memilah dan memilih pengaruh baik dan buruk serta perkembangan pendidikan yang mana yang akan digunakan agar bermanfaat bagi pembangunan martabat bangsa. Setiap manusia memiliki daya cipta, daya karsa, karya, dan manusia Indonesia seutuhnya adalah manusia yang mampu menyeimbangkan ketiganya. Nah, ini lagi-lagi untuk filosofi dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, juga sejalan dengan program yang disampaikan di Indonesia, khususnya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk program Merdeka Belajar. Di Merdeka Belajar memang di sini siswa diberikan kemerdekaan untuk belajar. Ya, tapi kemerdekaan di sini tetap ada batas-batasnya, tidak merdeka betul-betul semaunya siswa, tidak. Ini memang kalau dulu yang sudah mengembangkan sampai sekarang ada di pendidikan taman siswa. Ya, kalau kita di pendidikan umum memang mungkin masih ada batasan-batasan, ya, karena kita juga harus memenuhi regulasi dari Dinas Pendidikan. Kita masih, walaupun merdeka belajar, kita tetap masih ada batasan-batasan, karena masih ada kompetisi dasar yang harus kita sampaikan, tetap kita ada batasan-batasan. Jadi walaupun sudah melakukan merdeka belajar, di sini masih tetap ada batasan-batasan itu. Kemudian berikutnya, dia juga menyampaikan bahwa pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ini terkait dengan visi pendidikan yang harus berorientasi pada lingkungan, sosial, budaya, dan seni yang ada di sekitarnya. Sedangkan kodrat zaman, hal ini terkait dengan pendidikan yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan, di mana pendidikan sebagai usaha saja dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan karakter ilmu pengetahuan ini akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Dan ini lagi-lagi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara sejalan. Kita memang dalam mendidik, kita tidak bisa lepas dari budaya yang ada di sekitar kita, tapi juga kita tidak bisa melepaskan diri dari perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Ini harus berjalan bersama-sama, sehingga kita sebagai pendidik harus bisa memilih dan memilah karena perkembangan zaman yang akan kita berikan kepada siswa. Tidak semuanya kita ambil. Kalau yang tidak sesuai dengan budaya di sekitar kita, mungkin juga kita tidak ambil. Nah, ini peran kita sebagai guru untuk bisa memberikan, ya, pendidikan ini yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, seperti yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara. Itu tadi tentang beberapa pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian di sini ini saya sepintas saja nilai dan peran guru penggerak. Jadi guru penggerak ini punya ada 5 nilai guru penggerak: mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Jadi
Di Mandiri sebuah guru penggerak untuk memunculkan motivasi dalam diri untuk membuat perubahan, baik perubahan lingkungan sekitar maupun lingkungan sendiri. Sejauh untuk kami saja, untuk nilai dan peran guru penggerak tidak akan saya sampaikan terlalu banyak, karena nanti di sini titik berat yang akan kami sampaikan adalah di modul 1.1 dan 1.4 tadi untuk filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan nanti untuk budaya positif. Dan untuk modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak ini tidak terlalu banyak sehingga nanti kami lewati saja ini. Kemudian peran guru penggerak ini tadi sebagian sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Jadi memang cukup berat bagi kami untuk guru penggerak. Ini perannya adalah yang pertama jadi pemimpin pembelajaran, kemudian menggunakan komunitas praktisi ini mungkin dalam MGMP, kemudian menjadi coach bagi guru yang lain, memberikan pelatihan pada guru yang lain, mendorong kolaborasi antar guru dan mewujudkan kepemimpinan pada murid. Dan di sini harapannya dalam proses belajar mengajar adalah siswa nanti senang, karena dengan siswa itu senang nanti insya Allah bisa menerima materi pelajaran dengan baik, diharapkan hasilnya baik. Tapi kalau siswa sekolah sudah tidak senang, ya akan sulit untuk menerima pembelajaran. Jadi dari orang tadi. Kemudian visi guru penggerak. Dari guru penggerak selama ini memang mungkin saya juga dalam mengajar itu tidak terlalu tidak mempunyai visi ke depan sudah apa yang ingin saya harapkan dari siswa yang saya ajar. Ya mungkin hanya sekedar upaya saya ngajar menyelesaikan KD yang ada, kemudian anak menguasai dan anak lulus dari SMP. Setelah itu tidak terlalu waktu saya pikirkan. Dan ini seorang guru penggerak harus mempunyai visi. Visi ini bertujuan untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik dari keadaan saat ini. Dengan visi ini membantu kita melihat keadaan saat ini sebagai garis start dan menggambarkan garis finish seperti apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Sehingga di sini saya ibaratkan visi itu adalah sebagai sebuah impian. Impian saya ke depan itu apa? Siswa-siswa yang sekarang ini mungkin 10 atau 15 tahun yang akan datang itu akan jadi apa? Yaitu impian. Nah, impian ini menjadi motivasi. Kalau kita punya visi ke depan sama seperti apa, ini menjadi motivasi bagi saya untuk bisa nanti memberikan sesuatu yang lebih baik kepada siswa. Sehingga saya ibaratkan visi itu adalah seperti kekuatan impian. Mimpi kita ke depan itu apa? Itu akan kita tuju dengan visi yang kita miliki. Jadi kalau saya pribadi visi saya ke depan itu adalah mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri dan kreatif. Ya, dengan berakhlak mulia, mandiri dan kreatif, di sini harapan saya adalah siswa-siswa yang saya ajar nanti ke depannya itu bisa menjalani hidup yang baik di masyarakat. Karena insya Allah kalau hidup di masyarakat dia bisa mempunyai sifat yang mulia, yang mandiri dan kreatif, maka di sini akan bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada, mau zaman berubah bagaimanapun. Kalau kita punya sifat berakhlak mulia, mandiri dan kreatif itu kita akan bisa mengikutinya. Ini harapan saya, mimpi saya ke depan adalah lulusan dari SMP Negeri 1 Atimala seperti itu. Ya ini saya gambarkan. Ya, ini Pak Harmono yang pramuka, mungkin walaupun itu gambarnya kecil, mungkin dari malah masih belum siaga, mungkin ya. Ini sudah bisa memasak, kemudian ini sudah mandiri, kemudian kreatif dengan masakan dia akan mengolah bahan yang sudah ada jadi makanan yang lebih baik, itu kreatif. Nah, ini harapan atau visi saya sebagai calon guru penggerak. Nah, kemudian ini kita masuk pada budaya positif. Ini budaya positif ini modul 1.4 ini juga nanti tempat yang akan saya sampaikan, dan ini mudah-mudahan nanti ke depan di SMP Negeri 1 Atimala itu muncul banyak budaya-budaya positif yang nanti ini sudah menjadi, ya kalau sudah menjadi budaya itu nanti semua stakeholder, semua warga di SMP 1 Atimala melaksanakan itu, ya bukan lagi kalau hanya kita sedang mentaati tata tertib bukan, tapi sudah menjadi
kebiasaan yang jadi budaya. Jadi budaya positif sekolahnya adalah sekumpulan nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan, keseharian, dan simbol-simbol yang dipraktikkan oleh kepala sekolah, guru, tenaga pendidik dan kependidikan, siswa, dan warga di sekitar sekolah. Dan budaya positif ini akan membantu sekolah dalam mewujudkan visi sekolah. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada tapi yang berkarakter positif ya, yang nanti akan kita jadikan budaya positif yang ada di sekolah. Nah kalau itu sudah berjalan, ya, kedepannya nanti insya Allah hasil dan lulusan dari sekolah kita juga akan baik dan masyarakat akan semakin yakin dengan SMP Negeri 1 Antipala. Dan ke depan mungkin visi SMP Negeri 1 Antipala akan mudah cepat untuk terwujud. Jadi kalau kita gambarkan budaya positif itu apa? Jadi ini pembelajaran yang memperhatikan keragaman peserta didik berdasarkan minat, kesiapan, gaya belajar atau profil belajar dari peserta didik. Kemudian mengapa? Karena setiap anak itu unik dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam proses pembelajaran. Kemudian merdeka belajar, itu untuk tercapainya merdeka belajar, terciptanya proses belajar yang merdeka dan profil belajar Pancasila yang ada pada peserta didik, sehingga mampu menjadi insan yang bertumbuh dan menjadi pribadi yang tangguh dalam menghadapi tantangan abad 21. Dan bagaimana caranya? Nah, ini guru harus mengenali potensi dan minat peserta didik dengan baik. Dan pembelajaran variatif sesuai dengan gaya, minat, kesiapan, dan berpusat pada peserta didik. Kemudian memberikan kebebasan memilih kepada peserta didik dalam membuat, mengerjakan, atau penugasan atau karya. Ini nanti akan menuju pada pembelajaran yang diferensiasi. Dan di sini untuk budaya positif kita kembangkan ini menuju ke proses merdeka belajar. Ya, kemudian profil belajar Pancasila. Jadi alhamdulillah di beberapa postur atau di sekolah kita sudah banyak yang ngomongnya tentang profil belajar Pancasila dan merdeka belajar. Banyak baru-baru sudah, walaupun masih ada beberapa mungkin yang karena tempatnya belum cukup, masih ada yang belum terpasang di atas. Kemudian sudah diinformasikan. Mungkin akan segera terpasang, masih ada beberapa pamflet yang belum terpasang. Ini kemudian beberapa pendapat tentang budaya positif pada ekosistem yang positif. Ini, misalnya kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani yang menanam padi hanya akan dapat menuntun tumbuhan padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberikan pupuk dan air, kemudian membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lainnya. Ini menurut Ki Hajar Dewantoro. Jadi kalau kita menanam padi, ya kita jangan mengharapkan untuk dapat memanen yang lain. Ya, ini artinya menurut maksud dari Ki Hajar Dewantoro. Jadi kalau kita menanam padi, ya ke depan kita akan dapatkan padi. Ya, jangan kita mengharapkan yang lainnya. Jadi salah satu. Kemudian perubahan paradigma di teori kontrol. Ini ada ilusi kontrol. Ini yang selama ini kadang kita menganggap suatu kenyataan, ternyata itu sebenarnya adalah hanya berupa ilusi saja. Guru mengontrol murid, sebetulnya kita hanya ilusi saja. Kita tidak mampu untuk mengontrol murid kita. Ya, jadi selama ini mungkin ini paradigma kita yang nanti bisa kita ubah ke depan. Jadi selama ini sebenarnya kita sebagai guru itu belum mampu untuk mengontrol murid. Ya, jadi itu hanya ilusi saja. Kemudian bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga sebenarnya hanya ilusi saja bagi kita. Kemudian bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, ini semuanya itu sebenarnya hanya sebuah ilusi. Ya, kita masih, walaupun kita sudah dewasa, kita tidak bisa memaksakan sesuatu pada anak didik kita yang masih anak-anak. Ya. Kita yang katanya dapat mengontrol murid-murid kita
kita, ternyata sebenarnya itu hanya ilusi. Kita tidak bisa mengontrol semua murid-murid kita. Dan ini juga masih dari kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Ini stimulus responnya. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi pada kenyataannya apakah kita bisa? Ini kita hanya berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini dari kontrolnya. Ya, sebenarnya kita tidak bisa mengubah orang untuk berpandangan sama dengan kita. Dan kita hanya berusaha. Kita tidak bisa memaksakan. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, kita kalau ada perilaku buruk dari anak, kita juga sebenarnya jangan langsung menjadi itu suatu kesalahan, tapi kita harus mendalami kenapa anak berperilaku seperti itu. Karena pada prinsipnya menurut dari kontrol, semua perilaku pasti punya tujuan. Nah, jadi kalau kita selama ini kan kita sering menjudge, termasuk saya itu selama ini juga pada kita menjadi seorang anak itu sudah melakukan kesalahan yang banyak. Bahwa kita jadi sepuluh dia pantas anak itu pasti anak itu. Kalau kita ada membicarakan sesuatu yang negatif, pasti tertuju ke anak itu. Yaitu kita sudah tidak boleh memberikan label anak itu sebagai anak yang nakal, anak itu sebagai anak yang pemalas. Ini kita tidak boleh. Tapi saya sendiri selama ini juga masih sering memberikan itu. Jadi mudah-mudahan ke depan kita rubah. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Yang teorinya hanya saya atau Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi sebenarnya yang bisa mengontrol diri saya adalah saya sendiri. Ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Ini juga saya sudah tidak bisa. Jadi, saya juga tidak bisa mengontrol orang lain. Kita bisa mungkin memantau melihat orang lain, tapi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Orang lain juga bisa melihat kita, tapi mereka tidak bisa mengontrol kita. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini kontrolnya. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita perlu mengembangkan, nanti perlu kolaborasi dan adanya konsensus ya, di antara kita. Kemudian stimulus yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Ini sekarang juga harus kita hilangkan. Kita adalah model berpikirnya menang-menang. Kemudian kita menuju dari budaya positif, salah satunya kita adalah disiplin. Ya. Lalu kita mencari apa itu makna disiplin. Disiplin ini berasal dari bahasa Latin. Ya, disiplin yang artinya belajar. Jadi selama ini memang saya juga baru dapatkan ini kemarin setelah saya mengikuti di Babul Murah ini. Selama ini saya mengatakan kalau disiplin ya artinya itu malah patuh. Ya, selama ini disiplin kita artinya patuh atau taat pada suatu aturan. Tapi ternyata kalau kita ambil dari asalnya dari bahasa Latin, disiplin itu artinya adalah belajar. Mungkin yang baru saya sendiri baru memahami itu. Disiplin ini artinya belajar. Tadi yang saya katakan selama ini, menurut saya disiplin itu mematuhi satu aturan. Ternyata bukan itu. Di makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid ini Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini yang dalam budaya kita disiplin itu. Sehingga kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Jadi kedisiplinan ini biasanya memang dikaitkan dengan ketidaknyamanan, karena sesuatu kalau kita tidak disiplin biasanya yang itu ada perasaan tidak nyaman. Ya, kemudian disiplin positif ini
Ini adalah memahami konsep disiplin positif yang dihubungkan dengan teori motivasi perilaku manusia. Di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yang yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Ya, di sini diharapkan loh dalam nanti disiplin positif ini adalah adanya kemerdekaan. Ya, karena dengan adanya kemerdekaan maka di situ akan ada disiplin yang kuat. Artinya kalau di situ sudah ada kemerdekaan, di situ sudah tidak lagi nanti ada paksaan untuk melakukan karena sudah merdeka. Nah, ini teori motivasi dan perilaku manusia. Ya. Jadi motivasi itu kita bicara ada dua, ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Dan kalau tujuannya adalah untuk disiplin positif, maka motivasinya kita lihat adalah motivasi yang internal. Motivasi kita motivasi dari dalam diri kita, bukan yang dari luar. Nah, motivasi yang eksternal itu dari luar, ini biasanya nanti dalam melaksanakan kita hanya sekedar untuk menghilangkan tadi rasa tidak nyaman, tapi bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi ini dibedakan ya, yang motivasi eksternal ini. Jadi kita melakukan disiplin melakukan sesuatu itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan ini? Nanti ada suatu hukuman, sehingga saya melakukan itu karena takut dengan adanya hukuman itu. Itu motivasi yang eksternal. Saya melakukan itu karena kalau tidak melakukan itu saya tidak nyaman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Misalnya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan itu? Nah, ini motivasi eksternal. Saya melakukan ini karena saya ingin mendapatkan sesuatu. Ya, mungkin siswa saya akan mentaati tata tertib di sekolah supaya dapat ujian dari guru dan sebagainya. Itu contohnya dia melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan. Tapi kalau budaya positif ini harapannya adalah motivasinya motivasi internal. Ini untuk menghargai diri sendiri dan menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Contohnya di situ saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi kalau saya melakukan ini saya akan menjadi orang seperti apa. Bukan saya akan mendapatkan apa dari orang lain. Juga bukan saya melakukan seperti ini supaya saya tidak mendapatkan hukuman, bukan itu. Tapi kalau saya melakukan seperti ini, saya akan jadi orang seperti apa? Ternyata motivasi itu ada jadi dalam diri kita sendiri. Nah, ini harapannya ke depan nanti kita melakukan motivasi kita adalah motivasi yang internal. Jadi sehingga nanti akan sampai pada disiplin yang positif. Tadi penjelasan dari motivasi perilaku manusia itu ada tiga. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak mempengaruhi kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Ini motivasi yang pertama nih, yang paling rendah. Kemudian tingkat yang berikutnya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan tadi. Jadi satu tingkat motivasi dari yang pertama di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, orang dengan motivasi ini biasanya tadi akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting
dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu yang mendapatkan hadiah, pengakuan atau ibadah. Ini tingkatan yang sedang. Kemudian yang ketiga, tingkatan yang harus kita tuju ke sana adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Ini tingkatan motivasi yang paling baik yang akan kita tuju. Jadi mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi ini bersifat internal, bukan eksternal tadi, yang saya katakan tadi. Jadi motivasi kita sebaiknya dalam melakukan sesuatu adalah motivasi internal, jadi dari dalam diri kita sendiri. Kalau ini sudah terpatri pada siswa-siswa, pada semua ya, warga di SMP Negeri 1 Latipala, insya Allah jadi budaya positif yang sangat baik. Nah, kemudian di sini ada keyakinan kelas. Ya. Jadi selama ini kalau di SMP Negeri 1 Latipala, menurut saya ini ada, kita sudah punya tata tertib. Tapi tata tertib ini adalah dihasilkan oleh pemangku kepentingan. Siswa walaupun ada perwakilan ya dalam menyusun tata tertib kita, ada perwakilan OSIS ya. Tapi di sini tidak secara aktif siswa diminta untuk ikut serta dalam penyusunan tata tertib ini. Nah, ini harapannya nanti ke depan, ini juga pengalaman baru yang saya dapatkan. Ini setiap guru di dalam kelas bisa membuat satu keyakinan kelas itu. Di sini ada keyakinan kelas, dan dari keyakinan kelas itu nanti akan kita tingkatkan, yang nanti akan menjadi budaya di kelas tersebut. Ya, ini yang ke depan mungkin ini rencana saya di aksi nyata saya akan menyusun ini nanti kelas yang saya ajar di pertemuan pertama mungkin besok di semester 2 saya akan coba menyusun suatu keyakinan di kelas itu. Dan dari keyakinan kelas itu nanti ke depan kita tingkatkan sehingga menjadi budaya positif yang ada di kelas itu. Nanti kalau semua kelas sudah mempunyai budaya positif, ya itu hanya menjadi budaya positif yang ada di seluruh sekolah. Ya, kita awali mungkin saya nanti akan kali di kelas yang saya ajar, mungkin Bapak Ibu juga nanti bisa membuat kesepakatan di kelas itu, yang kesepakatan itu menjadi suatu keyakinan. Ini keyakinan kelas adalah setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Jadi ini sepakati dulu semua warga di kelas itu. Jadi peserta didik, siswa dengan guru itu kita ambil punya kesepakatan dulu. Nanti kesepakatan itu kita yakini menjadi keyakinan kelas. Ini untuk membentuk keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah untuk diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Sehingga nanti keyakinan kelas apabila dalam perjalanannya ada mungkin yang kurang atau ada mungkin itu sudah terlalu yang kemudian zaman itu bisa dirubah dalam saat-saat tertentu. Ini contoh untuk keyakinan kelas itu, misalnya
mengembalikan buku pada tempatnya, misalkan aja, ya. Maka di sini keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju adalah rasa tanggung jawab. Ya, jadi setiap anak di kelas itu kalau meminjam buku atau itu harus mengembalikan sesuai pada tempatnya. Itu dulu di sekolah kita sudah ada tempat untuk buku-buku non fisik ya, untuk buku fisik yang untuk kegiatan literasi. Itu kan akhirnya mungkin tidak harus mana karena yang tidak mengembalikan ke tempatnya. Dan sekarang juga kadang kita lihat sering juga di kelas hanya pada malah buku pelajaran yang buku paket yang ditinggal di kelas. Nah ini mungkin nanti bisa kita ya juga seperti itu aturannya dan nilai yang akan dituju. Dilarang mengganggu orang lain, maka nilai yang kita tuju adalah di sini menghormati orang lain dan diri sendiri. Ini sering kadang teman itu secara tidak sengaja teman dalam anak saling menyinggung perasaan teman yang lain. Ya, ini sering terjadi sehingga mungkin kalau dibiarkan nanti menjurus ke bully. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Jadi nilai yang akan dituju menghormati orang lain, kemudian komitmen pada tujuan. Dan peraturan dilarang melakukan kekerasan. Berarti ini nilai kebajikan yang dituju ada keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Ini keyakinan yang kita tuju adalah kesehatan. Dan bergantian atau menunggu giliran. Ini keyakinan yang kita tuju berarti menghormati orang lain dan kesabaran. Dan yang sekarang mungkin karena pandemi adalah gunakan masker. Ya, gunakan masker berarti kita menuju pada kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor ya, di depan kelas. Ini berarti keyakinan kelas atau nilai yang bajikan yang kita tuju adalah keselamatan dan keamanan. Yaitu beberapa contoh keyakinan kelas dan nanti ke depan bisa kita. Tapi ini masih hanya contoh-contoh saja. Ke depan mungkin kita bisa lihat bervariasi. Tapi ingat tadi salah satu yang ada jangan terlalu banyak sehingga mudah untuk diingat. Nah, kemudian di sini ini yang selama ini kalau ada anak yang melakukan kesalahan kita adalah masih dalam taraf kita memberikan hukuman. Ya. Nanti dalam pada keyakinan kelas ini diharapkan kita kalau anak melakukan pelanggaran itu bukan kita memberikan hukuman, tapi adalah ada konsekuensinya dari anak yang melanggar aturan-aturan itu. Ya, jadi konsekuensi yang kita lakukan di sana, bukan untuk memberikan hukuman. Misalnya di situ sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensinya sesuatu itu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati. Ini untuk jangka waktu yang lama, konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan, konsekuensinya anak menghargai kedisiplinan. Kemudian yang lain. Ya, ini contoh yang sederhana. Mungkin selama ini kita misalkan ada anak yang tidak mengerjakan tugas. Anak yang tidak mengerjakan tugas atau mungkin anak yang masuk sekolah terlambat atau anak yang tidak masuk, yaitu konsekuensinya apa ini yang mungkin sampai ini kita belum jalankan ya. Atau kadang malah kita berikan hukuman anak tidak mengerjakan tugas sekali malah disuruh mengerjakan tulis sampai 5 atau 6 kali tugas itu ditulis jawabannya, itu sudah hukuman bagi anak ya. Tapi mungkin konsekuensinya kalau itu ya harus betul-betul mengerjakan, kemudian kerjaan itu disampaikan ke guru untuk nanti guru mungkin diparah atau dia bapak anak itu sudah mengerjakan. Anak yang tidak masuk sekolah itu konsekuensinya mungkin ya kita anak itu harus tanya ke temannya apa yang tadi diajarkan di sekolah. Nah udah setelah tanya kemudian dia juga mencatat hasil yang ada kerjaan di sekolah, nanti itu akan disampaikan ke guru yang mengajar pada saat hari itu dia tidak berangkat. Konsekuensi dari anak tidak masuk ke sekolah ya harus tetap dapatkan mengganti apa yang teman-temannya dapatkan di sekolah. Nah caranya bagaimana? Konsekuensinya dia harus bertanya pada temannya. Tadi dapat tugas apa? Ada tugas mengerjakan, dia juga harus
mengerjakan. Yaitu nanti sepengetahuan kalau sudah selesai dimintakan tanda tangan oleh guru yang mengajar pada hari itu. Itu mungkin konsekuensi yang bisa kita harapkan. Hanya tadi kalau hukuman tidak, tapi memang perkecualian itu yang dapatkan untuk guru olahraga. Guru olahraga ada konsekuensi itu seperti hukuman. Misalnya anak yang terlambat ke lapangan karena anak yang lain sudah misalnya melakukan pemanasan, sudah mengitari lapangan lari, maka anak yang terlambat konsekuensinya harus mengikuti lari. Itu kan seperti hukuman. Tapi kalau mapel lain tidak boleh. Sebenarnya mapel lain misalnya ada anak yang terlambat sekolah, kemudian suruh lari, itu sebenarnya tidak diperbolehkan, karena itu memberikan hukuman. Tapi kalau di pelajaran olahraga boleh, karena itu memang sebenarnya dia konsekuensi karena teman yang lain sudah melakukan pemanasan, dia belum. Jadi agak beda untuk olahraga dan untuk yang lain. Tapi kalau mapel lain suruh lari, itu bukan konsekuensi, itu hukuman. Jadi yang mungkin baru adanya hukuman dan konsekuensi. Yang diharapkan nanti ke depan kita lebih banyak memberikan konsekuensi. Jadi kalau siswa tidak melakukan ini, dia harus melakukan apa? Konsekuensinya untuk menggantikan. Karena tidak mengikuti pelajaran, konsekuensinya apa? Itu konsekuensi, jadi tidak diberikan hukuman, apalagi hukuman yang bersifat fisik. Nah ini contoh-contohnya. Contoh tadi sudah saya sampaikan sedikit ya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena saya tadi terlambat ke sekolah. Itu hukuman. Itu hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah, itu juga hukuman. Nah yang konsekuensi misalnya yang ketiga itu, misalnya ada anak yang mencoret-coret buku temannya, maka konsekuensinya mengganti atau tugas temannya, mengganti kertas tugas temannya yang tadi telah dicoret-coret, mengganti kan itu konsekuensi karena dia mencoret-coret, itu bukan hukuman. Kemudian misalnya ada air yang tumpah di meja, maka dia membersihkan tumpahan air di meja karena tadi tersenggol, itu juga konsekuensi, bukan hukuman. Nah ini tadi yang saya sampaikan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu konsekuensi bukan hukuman. Tapi kalau tadi yang di atas, lari mengelilingi lapangan bola basket 2 kali karena terlambat dari sekolah, ya bukan pelajaran PJOK, itu berupa hukuman. Jadi yang membedakan khusus untuk pelajaran PJOK. Nah ini nanti kita usaha jadi posisi dan tingkatannya ya, dari yang paling dasar kita adalah tadi membentuk peraturan di kelas, dan peraturan di kelas itu nanti berkembang menjadi sebuah keyakinan bagi semua warga di kelas itu, dan kalau sudah dilaksanakan maka itu menjadi lingkungan yang positif di kelas itu. Yang terakhir nanti menjadi budaya positif. Dan kalau setiap kelas sudah ada budaya positif, maka juga nanti ada dalam satu sekolah itu sudah timbul budaya positif. Ini tujuan yang mungkin ke depan akan kita usahakan, itu nanti supaya muncul budaya positif yang ada di SMP Negeri 1 Antipara. Kemudian untuk memenuhi itu kita juga harus mengetahui kebutuhan dasar manusia. Untuk memenuhi tadi bisa sampai ke untuk keyakinan kelas sampai timbulnya budaya positif, kita harus mengetahui kebutuhan dasar manusia. Di sini manusia saya bisa ada 5 kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Kadang kalau ada anak yang melakukan tindakan melanggar dari keyakinan kelas, itu kadang mungkin karena adanya salah satu kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi ya, sehingga kita nanti harus menanyakan ke anak, sehingga kalau melakukan kesalahan kita jangan langsung memberikan hukuman ke anak tersebut. Kebutuhan dasar kita ada 5, yaitu kebutuhan dasar bertahan hidup, kemudian penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan cinta kasih atau rasa memiliki dan dimiliki.
Ini kebutuhan dasar yang mendasari semua manusia. Kemudian di dalam kelas atau di sekolah kita harus memposisikan, ya, kalau ada anak yang bersalah, kita harus punya posisi kontrol kita di posisi mana. Daripada ada anak yang bersalah di dalam kelas, itu kita posisi kontrol kita ada sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer. Ya, kita selama ini kita masih sering berada pada posisi kita sebagai penghukum. Kalau ada anak yang salah, langsung kita berikan hukuman. Hukumannya apa? Ya. Kalau harapannya ke depan nanti kita sudah bisa sebagai manajer. Nanti sebagai manajer bagaimana? Nanti berikutnya jadi ke depan harapannya kita sebagai manajer, bukan sebagai penghukum. Penghukum itu tingkatannya. Ya. Ini posisi kontrol kita. Jadi pada saat kalau posisi kita sebagai penghukum, maka guru itu akan menghardik, kemudian menunjuk-nunjuk, menyakiti, itu ya perbuatan dakwah guru. Kemudian guru juga kadang berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu sudah memberikan tekanan di situ. Ya. Itu yang lain nanti bisa. Kemudian kalau untuk membuat orang merasa bersalah, jadi guru mungkin akan bertanya, kamu seharusnya kamu sudah tahu itu lelah sekali, dan mengatakannya itu stres. Ya, saya sudah stres ngurusin kamu seperti ini. Nah, itu sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kemudian kalau sebagai teman, masa kamu tidak mau ingat, tidak pernah bantu, itu sebagai teman. Ya, kemudian sebagai pemantau, jadi apa peraturannya yang kamu lakukan, itu apa peraturannya. Ya, harapannya kita itu sebagai manajer yang kita katakan apa yang kita yakini. Jadi kita kayak ke anak itu yang bersalah, keyakinannya apa. Kemudian apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki kesalahan kamu. Itu sebagai manajer. Jadi manajer di sini kita menggali anak itu melakukan kesalahan karena apa? Mungkin kebutuhan dasarnya tadi apa yang belum terpenuhi. Ya, kita menggali kenapa anak itu melakukan perbuatan. Karena setiap perbuatan nanti ada tujuan. Nah, perbuatan itu anak itu melakukan kesalahan kenapa? Itu harus kita gali. Nah, kemudian kita sesuaikan dengan, kalau kamu sudah melakukan sesuatu itu kesalahan, itu keyakinan mana yang kamu langgar. Kemudian kalau sudah, nanti bagaimana untuk memperbaiki itu. Apakah kamu siap untuk tidak mengulangi lagi. Itu sudah manajer itu lebih kompleks, sehingga sebelum menjatuhkan hukuman atau sanksi itu kita sudah menanyakan beberapa hal pada anak yang melakukan kesalahan. Ini posisi kontrol kita. Jadi harapannya nanti ke depan kita jangan lagi sebagai penghukum. Jadi kalau ada anak yang melakukan kesalahan, kita jangan langsung menjudge, jangan langsung memberikan hukuman, tapi kita coba dulu, kita korek keterangan dari anak itu, kenapa anak itu melakukan hal tersebut. Kemudian juga istilah baru ya dalam menangani, kalau guru BP mungkin sudah tidak asing dengan istilah ini, yang seketika restitusi. Ya, ini dalam menangani anak-anak yang bermasalah, kita ada 3 tahapan. Ini ada seketika restitusi. Untuk guru BP mungkin sudah paham, tapi saya juga bagi saya hal baru. Seketika restitusi ini adalah cara menanamkan disiplin pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi untuk murid supaya dapat memperbaiki kesalahan mereka dan pada akhirnya dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian untuk memperbaiki hubungan, di sini
memberikan tawaran, bukan paksaan. Dan restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan dasar apa mungkin yang belum terpenuhi sehingga dia melakukan tindakan seperti itu. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Kemudian berfokus pada karakter, bukan pada tindakan. Fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini ciri-ciri dari restitusi. Nah, ketika restitusi seperti ini ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua memvalidasi tindakan yang salah dan menyatakan keyakinan. Dan pada saat menstabilkan identitas ini kita mungkin bisa menyampaikan ke anak, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan hal ini. Ini agar stabil, usia anak itu stabil, orang tidak merasa tertekan dan itu menstabilkan. Kemudian setelah stabil baru lakukan validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Jadi kita harus tanya dulu kenapa melakukan hal itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi setelah melakukan validasi, setelah melakukan menstabilkan identitas, yang kita mungkin tahu sehingga anak itu tadi kebutuhan apa yang belum dipenuhi sehingga dia melakukan suatu kesalahan. Kemudian setelah validasi tindakan yang salah, langkah berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, disepakati bersama. Kemudian kamu mau menjadi orang seperti apa? Nah, dari sini nanti jadi tindakan-tindakan yang tadi sudah dilakukan oleh anak yang salah, setelah ya dengan restitusi ini nanti akan menuju satu kesimpulan. Anak itu menyadari bahwa dia tadi ada suatu keyakinan, kemudian dia melakukan itu karena apa, menurut punya alasan apa, menyadari sehingga akhirnya nanti dia bisa mengambil suatu pembelajaran dari kesalahan dia. Nanti guru di sini membimbing setelah melakukan dia menyadari dan guru memberikan arahan-arahan untuk memperbaiki. Kira-kira langkah apa yang harus dilakukan oleh anak tersebut untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, ini segitiga itu sini harus kita lakukan. Ini saya untuk menghindari bahwa anak yang merasa bersalah itu ya tidak akan selalu berpikir oh saya salah terus, tapi dari kesalahan itu anak belajar untuk memperbaiki diri. Itu sudah punya di situ. Ya, jadi anak akan belajar untuk memperbaiki diri dari kesalahan. Jadi dari kesalahan itu tidak akan diingatkan itu kesalahan, tapi dari salah itu saya jadi berbuat bisa melakukan ini menjadi lebih baik. Itu intinya dari restitusi. Ini tadi contohnya untuk yang menstabilkan identitas, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif dari dirinya. Ini berbuat salah itu hal yang manusiawi. Misalnya kalimat itu yang kita sampaikan ke anak. Ya tidak ada manusia yang sempurna. Ya Bapak Ibu guru juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini kalimat-kalimat yang bisa kalian guru untuk menstabilkan identitas. Dan tadi yang untuk validasi, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih baik, lebih dulu, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Apa yang penting bagi kamu? Jadi untuk memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang menanyakan keyakinan, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu kelas yang seperti apa? Dan di sini yang kita dapatkan tadi, setelah itu kita amati anak itu tadi apa yang dia lakukan. Ya, setelah mencapai kesimpulan, anak itu bisa mempelajari dan ke depan bisa akan memperbaiki hal yang kesalahan. Ya, ini materi yang bisa saya sampaikan. Ini rencana ke depan saya. Ini rencana ke depan. Ini tidak bisa saya kecil.
rencana tindakan aksi nyata saya nanti setelah sosialisasi ini di awal semester 2 saya akan membentuk kesepakatan di kelas yang saya ajak. Kemudian saya akan mencoba untuk kalau ada yang melakukan kesalahan selama mungkin setelah dibuat kesepakatan ada yang melanggar, akan mencoba untuk mempraktekkan seketika restitusi tadi. Jadi ke depan mudah-mudahan nanti apa yang tadi sudah jadi kesepakatan kelas, peraturan kelas, nanti menjadi keyakinan di kelas itu. Keyakinan di kelas itu menjadi lingkungan yang positif di kelas, yang akhirnya menjadi budaya positif yang ada di kelas itu. Ya, ini yang dapat